Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Asisa Ramlan, mahasiswi dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu pendekatan postmodern, yaitu Solution Focused Brief Counseling atau disingkat dengan SFBC. Dan saya juga akan mempraktekkan proses konseling pada pendekatan SFBC ini. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari SFBC atau Solution Focused Brief Counseling yang disebut sebagai terapi berfokus solusi atau terapi singkat yang merupakan suatu konseli singkat yang dibangun atas potensi konseli yang sebenarnya mampu mengkontribusi solusi dari masalah, di mana SFBC ini percaya bahwa konseli komplit dan peran terapis adalah untuk membantu konseli mengenali dan meningkatkan potensi yang mereka miliki. Juga esensi terapi ini yaitu membangun harapan dan optimis positif konseli bahwa perubahan itu mungkin. SFBC ini merupakan salah satu teknik konseling pendekatan postmodern yang tumbuh dari orientasi terapi strategis dan bergeser fokus dari penyelesaian masalah ke fokus pada solusi yang lengkap. Selanjutnya, biografi pada pendekatan SFBC ini yaitu Steve De Seher dan Imsan Kimber yang mengembangkan terapi SFBC, di mana De Seher adalah orang pertama yang menggunakan teknik miracle question. Kemudian Im Kimber dan rekan-rekannya juga menggunakan pohon keputusan untuk menentukan intervensi apa yang akan digunakan untuk seorang konselor. Selanjutnya itu teknik manusia dalam pendekatan SFBC ini. Menurut pendekatan SFBC ini, manusia adalah makhluk yang sehat dan kompeten. SFBC merupakan pendekatan konseling yang non-psikologis yang menekankan pentingnya pada kompetensi manusia daripada kurang mampuan dan kekuatan daripada kelemahannya. Manusia memiliki kemampuan menyelesaikan tantangan dalam hidupnya. Walaupun bagaimanapun pengaruh lingkungan terhadap manusia, konseli meyakini bahwa saat dalam layanan konselinya mampu mengkonstruksi terhadap masalah yang dihadapinya, yaitu ada tujuan SFBC, di mana tujuannya yaitu yang pertama mengubah cara pandang situasi atau kerangka pikir, yang kedua mengubah situasi masalah dan menekankan pada kekuatan dan sumber daya konseli. Yang ketiga yaitu konseli didorong untuk terlibat dalam perubahan atau solusi daripada problem talk, dengan asumsi bahwa apa yang dibicarakan adalah sebagian besar apa yang akan dihasilkan. Kemudian yang keempat yaitu berbicara tentang perubahan dapat menghasilkan perubahan. Secepat individu belajar untuk berbicara dalam istilah kemampuan dan kompetensi mereka, apa sumber daya dan kekuatan yang mereka miliki, dan apa yang siap mereka lakukan dan mengerjakannya, mereka dapat mencapai hal utama dalam konseling. Yaitu ada tahap SFBC, di mana tahap ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pembentukan hubungan baik agar proses konseling berjalan lancar seperti yang diharapkan, agar terciptanya iklim yang kolaboratif antara konselor dengan konseling. Yang kedua yaitu mengidentifikasi keluhan-keluhan yang akan dipecahkan. Yang ketiga, menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam proses konseling. Yang keempat, merancang intervensi. Yang kelima, tugas tertentu yang diberikan oleh konselor untuk mendorong perubahan. Penugasan tersebut mendorong konseli bahwa perubahan yang diinginkan pasti terjadi dan tidak terelakkan. Hal tersebut sangat penting dipahami sebelum mereka mulai merancang perubahan tersebut. Selanjutnya yang keenam yaitu mengidentifikasi dan menguatkan perilaku baru dan perubahan.
7 yaitu stabilisasi, yang ke-8 yaitu termination. Pada tahap terminasi ini, ciri-ciri pertanyaan yang diajukan konselor untuk mengidentifikasi keberhasilan konseling yaitu apa hal berbeda yang diperlukan dalam hidup Anda yang dihasilkan dengan dating kemarin sehingga Anda mengatakan bahwa pertemuan kita bermanfaat. Dan ketika masalah Anda teratasi, hal berbeda apa yang akan Anda lakukan? Yaitu teknik SFBC. Yang pertama itu ada exception atau finding question, di mana pertanyaan tentang saat-saat di mana konseli bebas dari masalah. SFBC ini didasarkan pada gagasan di mana ada saat-saat dalam hidup konseli ketika masalah yang mereka identifikasi tidak bermasalah. Waktu tersebut disebut pengecualian dan disebut new of the different. Konselor SFBC mengajukan pertanyaan untuk menentukan konseli pada waktu-waktu ketika tidak ada masalah atau ketika masalah yang ada tidak kuat. Pengecualian merupakan pengalaman hidup konseli di masa lalu ketika dimungkinkan masalah tersebut untuk akal yang terjadi, tetapi entah bagaimana hal itu tidak terjadi. Kemudian yaitu yang kedua ada miracle question, di mana pertanyaan yang mengarahkan konseli untuk berimajinasi apa yang akan terjadi jika suatu masalah yang dia alami secara ajaib terselesaikan. Konselor menanyakan jika suatu keajaiban terjadi dan masalah Anda terpecahkan dalam waktu semalam, bagaimana Anda tahu bahwa masalah tersebut terselesaikan dan apa yang akan berbeda. Konseli kemudian mendorong untuk menegaskan apa yang mereka inginkan agar mereka lebih percaya diri dan aman. Konselor bisa mengatakan, biarkan dirimu berimajinasi bahwa kamu meningkatkan kantor hari ini dan kamu dalam rel untuk bertindak lebih percaya diri dan aman. Hal berbeda apa yang akan kamu lakukan? Mengubah hal yang dilakukan dan cara pandang tersebut, mengubah masalah tersebut. Meminta konseli untuk mempertimbangkan keajaiban tersebut dapat membuka celah kemungkinan di masa yang akan datang. Konseli didorong untuk mengikuti mimpi-mimpinya sebagai cara dalam mengidentifikasi perubahan apa saja yang paling ingin mereka lihat. Pertanyaan ini memiliki fokus masa depan bahwa konseli dapat mulai mempertimbangkan yang berbeda dalam hidupnya yang tidak didominasi oleh masalah tertentu. Interview ini menggeser penegakan dari masa lalu dan masa saat ini menuju ke kehidupan yang lebih memuaskan di masa yang akan datang atau di masa depan. Selanjutnya yang ketiga itu ada scaling question, di mana pertanyaan yang meminta konseli dinilai dengan kondisinya sendiri. Masalah pencapaian tujuan berdasarkan skala 1 sampai 10. Konselor SFBC ini juga menggunakan teknik ini ketika mengubah pengalaman konseli yang tidak mudah diobservasi, seperti perasaan, keinginan, atau komunikasi. Sebagai contoh, seorang perempuan mengatakan bahwa dia merasa panik atau cemas. Bisa ditanyakan pada skala 0 sampai 10, dengan 0 adalah apa yang akan dia rasakan ketika Anda pertama kali datang ke konseling, dan 10 sebagai perasaan Anda hari ini setelah keajaiban terjadi dan masalah Anda teratasi. Bagaimana Anda menyatakan skala kecemasan Anda sekarang? Bahkan jika konseli hanya berkembang dari 0 ke 1, dia telah berkembang. Selanjutnya yaitu bagian yang keempat ada coping question, di mana pertanyaan yang meminta konseli menggunakan pengalaman sukses dalam menangani masalah yang dihadapi. Yang selanjutnya ada
komplimen, pesan tertulis yang dirancang untuk memuji konseli atau kelebihan, kemajuan, dan karakteristik positif bagi pencapaian tujuannya. Vika, ya silakan masuk. Oh Vika, bagaimana kabar kamu? Alhamdulillah baik Bu, bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik. Nah, oh iya, ini kan masih jam pelajaran. Apa kamu tidak masuk belajar? Masuk Bu, cuman kebetulan hari ini Ibu Tia tidak masuk Bu, dan tidak ada juga tugas yang diberikan. Oh iya, apa kamu sudah isi ke ketua kelas kamu sebelum kamu keluar? Ya Bu, sudah. Baiklah Vika, sebelum kita memulai konseli ini, kamu punya waktu beberapa menit. Saya masih mempunyai waktu 30 menit Bu sebelum memasuki mata pelajaran selanjutnya. Baiklah, karena waktu kita terlalu terbatas, kita akan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin agar tujuan kita dapat tercapai. Ya Bu. Baik, apa yang sekarang Vika ingin ceritakan agar saya dapat memahami kondisi yang Vika alami saat ini? Saya merasa sedih Bu. Sedih, kenapa Vika? Coba kamu jelaskan bagaimana awal mulanya sehingga kamu merasa sedih begini. Akhir-akhir ini nilai saya semakin menurun Bu. Vika bilang akhir-akhir ini Vika nilainya menurun, semakin menurun. Apa yang Vika kerjakan sehingga nilai Vika menurun? Begini Bu, semenjak saya kenal dengan seorang pria sampai saya menjalani hubungan atau pacaran, saya lebih fokus bermain HP, jalan-jalan, menonton, nongkrong, bahkan sampai lupa waktu untuk pulang. Dan setelah pulang saya lelah dan langsung beristirahat Bu, sehingga saya tidak sempat belajar dan mengerjakan tugas saya, dan saya sangat sulit untuk mengatur jadwal belajar saya Bu. Oh, dengan kata lain, nilai kamu menurun disebabkan karena baru mulai masuk dalam tahap pubertas ya. Iya Bu, semenjak saya kenal dunia ini, nilai saya sangat menurun dan sangat berbeda dengan mereka yang tetap berada di dunia ini, tapi nilai dan prestasi saya tetap meningkat. Tadi kamu mengatakan mereka, kalau boleh Ibu tahu mereka siapa yang Vika maksud? Yaitu Tiara dan Nova, Cinta dan Sam. Bu, mereka juga ada di tahap ini, tetapi prestasinya, belajarnya tetap bertahan bahkan semakin meningkat Bu. Baik Vika, saya paham dengan kondisi yang kamu rasakan, dan hal ini banyak juga dirasakan oleh orang-orang pada umumnya. Tapi teman yang kamu tadi maksud berbeda karena cara dia menjalaninya juga berbeda, dan dia mampu memanajemen waktu belajar dan bermain. Iya Bu, itu juga yang saya pikirkan. Nah Vika, menurut dari cerita yang kamu hadapi dan telah ceritakan ke Ibu, sejauh mana kamu akan menyelesaikannya? Iya Bu, saya ingin mengatasi kesedihan ini agar pikiran saya tidak berbagi-bagi Bu, dan saya juga tidak mau mengakhiri dengannya. Maksud dari pernyataan kamu bahwa kamu tidak mau mengakhiri dengannya ini siapa pacar kamu? Iya Bu, saya ingin melanjutkan hubungan saya, tetapi nilai saya harus tetap meningkat. Baik Vika, kamu telah menceritakan kisahmu dengan sangat jujur. Kamulah orang yang paling mengetahui dan bagaimana dirimu sendiri. Maksudnya, hanya kesadaran dirimu lah yang bisa mengatasi dan menemukan solusi yang baik untuk masalahmu sendiri. Iya Bu, tetapi saya bingung bagaimana cara saya melakukannya. Dalam hal ini, saya sebagai konselor akan membantumu dan kita akan bersama-sama menjalankan dan melewati beberapa hari ke depannya dalam mencapai solusi terhadap masalahmu agar pikiranmu merasa tenang. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Nah, saat ini dan pertemuan selanjutnya, saya harap kamu dapat mengamati secara cermat dan dapat menjelaskan pada saya di pertemuan selanjutnya tentang apa dan bagaimana cara kamu mengamati cara teman-teman kamu
kamu memanajemen waktu belajar dan bermain, serta hal yang berhubungan dengan masalahmu ini dengan bukti yang jelas dan apa yang kamu rasakan pada peristiwa yang terjadi. Baik Bu, saya akan melakukannya. Ya, jika kamu mengamati lebih cermat, mungkin kamu akan paham dan menemukan beberapa alternatif solusi terhadap masalah ini. Iya Bu, semoga saya bisa mengatasinya dengan baik. Ibu percaya kamu dapat mengatasi semua ini dengan baik. Iya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama Nat. Oh iya, kapan kita dapat berjumpa kembali? Insya Allah 2 hari ke depannya Bu, dan soalnya waktu nanti saya kondisikan Bu. Oke Nat, Ibu tunggu kabar selanjutnya. Semangat, pasti kamu bisa. Terima kasih Bu. Baiklah, apa ada hal lain yang ingin kamu sampaikan? Sudah cukup Bu. Baiklah, mungkin hanya sampai di sini karena waktunya juga akan berakhir. Baik Bu, kalau begitu saya pamit masuk ke kelas dulu sebelumnya pergantian mata pelajaran selanjutnya. Oke Nat, semangat ya belajarnya dan sampai ketemu di konseling selanjutnya. Siap Bu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Nat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Vika, ayo silahkan masuk Iya Bu, Nat. terima kasih. Ayo silakan duduk. Oke Vika, kamu sudah siap melanjutkan sesi berikutnya? Iya Bu, sudah siap. Baik Vika, bagaimana perbedaan yang akan kamu rasakan selama 2 hari ini? Bisakah kamu menjelaskannya? Selama 2 hari ini saya melihat dan merasakan bahwa memang benar cara Tiara dan Nova, Cinta dan Sam menjalankan hubungan sangat berbeda dengan saya. Dia menjalankan hubungan dengan cara cerdas karena walaupun tugasnya banyak, dia tetap mengerjakannya bersama sehingga waktu belajar dan waktu bermainnya dia bisa atur sesuai dengan jadwal yang dia perkirakan. Sangat bagus Vika. Ibu sangat menghargai apa yang kamu kerjakan. Ini tandanya kamu benar-benar orang yang dapat diandalkan. Iya Bu, tetapi saya masih kurang yakin apakah saya bisa melakukan hal tersebut sedangkan tipe pacar saya cepat merasakan bosan apalagi dalam hal pelajaran. Apa yang kamu cemaskan tidak selalu membuahkan sesuatu yang dapat diramalkan atau bernilai negatif. Dan ini akan berefek pada dirimu sendiri dan ini peran sebagai pasangannya untuk dapat mengubah tipe negatif pada dirinya. Mengapa demikian Bu? Karena perilaku pacar sangatlah berpengaruh pada pasangannya dan jika kamu dapat mengubahnya ke arah positif, begitupun dengan kamu, pacarmu akan melihat usaha dan perjuanganmu bahwa kamu serius menjalankan hubungan dengannya dan nilai dan prestasi yang kamu raih semakin meningkat. Jika kamu sangat belajar bersama, begitupun yang akan dia rasakan. Baik Bu, saya paham maksud Ibu. Menurut kamu, apa yang berbeda dalam kehidupan jika masalah yang kamu hadapi terpecahkan? Pastinya saya sangat senang Bu, dan kesedihan saya dalam mencemaskan hal ini dapat berakhir dengan baik tanpa mengorbankan salah satu di antaranya. Menyenangkan bukan? Tentunya hal ini tidak dapat terwujudkan jika kita tidak melakukan apapun. Iya Bu, benar sekali. Baik Vika, waktu kita akan berakhir. Sampai ketemu di minggu depannya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Vika, ayo silakan masuk. Iya Bu, terima kasih. Ayo nak, sekarang duduk. Bagaimana kabar kamu ini hari, Vika? Alhamdulillah baik Bu. Baiklah, kamu sudah siap Ya Bu, untuk sudah. melakukan konseling selanjutnya? Ya Bu, sudah. Baiklah, kita mulai ya proses konselingnya. Ya Bu, tapi sebelumnya maaf Bu, sepertinya saya tidak bisa terlalu lama untuk pertemuan kali ini karena pada jam 9.30 saya ada ujian Bu. Oke, baiklah kalau begitu kita lakukan konseling dengan memanfaatkan waktu yang sangat baik, yang sangat singkat ini ya. Baik Bu. Oke, menurut Vika, apa yang
yang bisa kamu lakukan dari hal sebelumnya untuk dapat mewujudkan hal tersebut? Saya masih sulit memikirkannya, Bu. Menurutmu kapan kamu akan mengubah sifat dan tipe dalam diri pacarmu? Mungkin pada saat mengerjakan tugas dengan bersamanya, saya tidak boleh terlalu serius mengerjakannya, tetapi saya juga harus melakukan canda selama proses pekerjaan tugas agar dia tidak merasa bosan dan tipe dalam dirinya dapat hilang secara perlahan. Sangat bagus, Vika. Hal yang kamu katakan adalah ide bagus dan mudah untuk mewujudkannya. Untuk mewujudkan apa tahap awal yang akan kamu lakukan? Mungkin saya akan mencoba untuk bertemu dengannya. Setelah itu beberapa menit kemudian barulah saya menampakkan alat belajar saya agar dia ingin menemani saya tanpa rasa bosan dan tugas kami akan terselesaikan bersama-sama. Baik, apa yang kamu katakan dapat dilakukan secara kontinu. Kemungkinan ini dapat membuat kamu lebih nyaman dan merasa tenang, serta dapat mengubah sikap dalam diri pacar kamu. Iya, Bu. Baiklah, Vika, berhubung sudah hampir jam 9.30, Ibu kira ini sudah cukup untuk sesi kali ini. Sampai bertemu di minggu depannya di sesi terakhir kita. Baik, Bu, kalau begitu saya pamit, Bu. Iya, Nak, semangat ya belajarnya. Semoga kamu bisa menjawab ujian yang diberikan. Iya, Bu, terima kasih ya. Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Vika, ayo silakan masuk, Iya, Nak. Bu, terima kasih. Ayo, silakan duduk. Oke, Vika. Setelah kita berada di tahap penghujung dalam proses konseling ini. Kita akan memulainya ya. Baiklah, Nak. Di sesi sebelumnya, Ibu belum sempat menanyakan hal ini karena waktu kita sangat terbatas. Jadi, kita akan melanjutkannya di sesi ini. Baiklah, kemarin kamu mengatakan terus berubah sebaik mungkin agar kamu tetap menjalankan hubungan dengannya. Dan nilai dan prestasi belajarmu semakin meningkat seperti halnya yang dirasakan pada temanmu agar hal tersebut dapat terwujudkan. Menurut kamu, siapa yang akan membuat perubahan ini? Tentu saya sendiri, Bu. Dengan kata lain, kamu akan merasakan perubahan ke depannya dan dapat mengubah cara pandangan agar tujuanmu tercapai. Maka dengan itu berusahalah dengan semampumu serta fokus dengan tujuan yang akan kamu capai agar masalah yang kamu hadapi dapat terselesaikan. Iya, Bu, saya juga sadar bahwa nilai saya menurun tergantung pada diri saya sendiri dalam manajemen waktu. Ya, sangat benar, Nak. Sama halnya jika seseorang yang telah berkeluarga, banyak hal lain yang dia kerjakan dan pikirkan, seperti dia harus mengurus urusan rumah tangganya, anaknya, masalah ekonominya, dan lain sebagainya. Tetapi, masalah yang dihadapinya bisa terselesaikan dengan baik, dan ini juga dapat terselesaikan karena dia tetap kompak dan bekerja sama dengan pasangannya. Jadi, walaupun kita terjatuh dan merasa putus asa, tetapi kita saling menguatkan satu sama lain, yakinlah masalah yang kita hadapi dapat kita jalankan dengan semampunya, karena Tuhan tidak akan menguji makhluknya lebih dari kemampuan batasnya. Ya, Bu, saya akan berusaha semampu saya dan harus menentang rasa putus asa dalam diri saya. Bagus sekali, Nak. Menurutmu, apa yang akan kamu katakan pada dirimu agar tidak merasakan hal ini lagi? Saya akan mengatakan bahwa saya mampu mengubah perilaku dan sikap saya, serta mampu memanajemen waktu, belajar, dan bermain, dan saya harus bisa melakukan hal ini sama seperti yang orang lain lakukan, dan saya akan membuktikannya. Bagus sekali, Vika. Apa yang Ibu dengar tadi adalah hal yang sangat luar biasa. Saya sangat melihat tekad dan semangat yang ada pada dirimu untuk dapat mengatasi masalah kamu ini.
Ya Bu, terima kasih banyak. Ya nak, ibu juga selalu mendukung kamu apabila ada hal lainnya yang ingin kamu ceritakan ke ibu. Dan silahkan temui ibu lagi ya. Ya Bu, terima kasih atas support dan saran-saran yang Ibu berikan. Iya nak, sama-sama. Baik Bu, kalau begitu saya pamit balik ke kelas dulu. Iya Vika, silahkan. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Hati-hati ya nak. Ya Bu. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dan praktek konseling. Segala kekurangannya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.